Kalian pernah dengar istilah atau statement father wounds nggak? Alias luka atau trauma yang bisa dirasakan oleh seseorang ketika dia merasa dia bertumbuh di lingkungan yang kekurangan kasih sayang, cinta, bahkan dukungan dari father figure atau sosok ayah. Jadi kekurangan cinta dan dukungan dari sosok ayah. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang mengalami itu. Entah kamu ditinggalkan oleh ayahmu karena kematian, atau kamu ditinggalkan oleh beliau karena beliau kurang memperhatikan kamu dan keluargamu. Lalu lukanya dan traumanya sadar tidak sadar mempengaruhi bagaimana cara kamu bersikap, bertumbuh, berelasi, menjalani hidup ketika kamu dewasa. Mungkin bahkan ada di antara kalian yang ngalamin sih, aku yakin. Entah dalam skala besar atau intensitas lukanya itu besar atau tidak. Atau dalam skala kecil. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab father wounds. Tapi dampaknya juga banyak. Yang pertama, dampak yang paling obvious atau jelas banget itu adalah bisa membuat seorang kehilangan atau bahkan kekurangan rasa percaya diri. Karena mereka merasa seakan kekurangan dukungan dan acceptance atau penerimaan, bahkan kekurangan cinta dari sosok ayahnya. Dan itu juga bisa membuat orang itu merasa selalu menarik hubungan yang bermasalah. Karena mereka kesulitan buat percaya, kesulitan buat menjalin relasi, dan bahkan kesulitan buat membangun hubungan emosional yang personal, intim. Aku gak ngomongin hubungan seks, tapi hubungan yang mendalam dengan orang lain. Dan seseorang yang punya atau kena dampak father wounds itu biasanya mereka juga bisa kesulitan dalam menetapkan batasan atau menetapkan boundaries. Mereka mungkin kesulitan buat menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan karena mereka nggak tahu gimana caranya untuk bisa setting boundaries, gimana caranya menetapkan atau mempelajari batasan yang baik. Mungkin mereka kekurangan contohnya. Kekurangan contoh itu dari father figure-nya. Dan seseorang yang punya trauma father wounds atau trauma luka father figure, luka yang disebabkan oleh sosok ayah, tidak adanya hubungan dengan sosok ayah yang sehat, itu bisa membuat orang tersebut juga merasa kehilangan atau bingung karena mereka nggak tahu identitasnya atau identity crisis. Karena sadar tidak sadar, peran ayah atau figur ayah pasti akan berperan penting dalam pembentukan identitas seseorang. Biasanya mereka juga memiliki ketakutan yang mendalam akan rejection atau penolakan dan situasi yang kasar atau situasi yang berat. Dan seseorang dengan trauma ayah ini mungkin akan memiliki ketakutan yang mendalam terhadap kekerasan atau terhadap rejection, penolakan. Mungkin mereka takut ditolak, gak punya temen, atau takut ditolak secara emosional, takut ngerasa kayak gak punya pasangan, takut sendirian, dan lain sebagainya. Dan ini bisa memicu bukan hanya perilaku-perilaku yang destruktif atau bisa merusak dan menghancurkan, entah itu ke diri sendiri atau ke orang lain. Karena beberapa orang yang mengalami father wounds itu mereka punya kecenderungan atau mereka memiliki kecenderungan untuk sering melakukan tindakan yang beresiko, atau bahkan mereka sadar tidak sadar terlibat atau bahkan melibatkan diri dalam perilaku yang merusak. Karena itu jadi coping mechanism-nya mereka, atau itu adalah sarana atau cara untuk mereka bisa mengatasi rasa sakit dari dalam dirinya atau emptiness dan kekosongan yang mereka rasakan. Dan ini juga bisa menyebabkan
mental health issues atau gangguan kesehatan mental. Dan father wounds atau luka dan trauma tentang sosok ayah itu bisa memicu misal gangguan kesehatan mental seperti depresi, anxiety atau kecemasan, dan post traumatic disorder atau PTSD, gangguan stres pasca trauma. Kurangnya hubungan yang baik dengan ayah atau sosok father figure itu bisa memicu sebetulnya tindakan-tindakan yang agresif atau bahkan berkebalikan dari agresif, malah mengisolasi diri. Dan ujungnya malah bisa membuat seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Karena mereka bisa jadi juga punya isu dengan rasa percaya diri atau merasakan kualitas hidupnya kurang memuaskan dalam berbagai aspek. Untuk seseorang bisa mengatasi trauma atau mengatasi father wounds ini, sangat dibutuhkan kesadaran atau awareness, termasuk dukungan yang sehat, dan kalau kamu merasa butuh, terapi. Butuh untuk korbannya mengakui dan menerima kalau memang penyebab traumanya terjadi. Dan mereka perlu mencari bantuan dari pakar profesional kesehatan mental, healer, psikolog, psikiater, supaya mereka bisa membangun hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain yang bisa membantu mereka dalam proses healing atau proses penyembuhan dirinya. Apakah father wounds atau trauma tentang sosok ayah ini bahaya? Iya, jelas bahaya. Father wounds dapat menjadi bahaya karena trauma ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, hubungan yang buruk, dan kualitas hidup yang rendah. Mungkin kalau kalian merasa kamu mengalami ini, itu bahaya. Dan itu juga bisa menghambat pertumbuhan kamu dalam memperjuangkan kebahagiaan dan memaksimalkan potensi serta talenta atau bakat kamu. Bisa jadi malah kalian gak sadar bakat atau talenta kamu apa. Karena ketidakstabilan atau kekurangan keseimbangan dalam hubungan dengan ayah, itu bisa memicu mulai dari masalah emosional, mindset negatif atau pola pikir negatif, dan bagaimana cara kamu mempersepsikan dan melihat serta menjalani duniamu sebagai orang dewasa. Tadi aku sudah bilang kan, tips-tipsnya yang pertama itu akui kalau memang kamu punya trauma, akui dan terima kalau kamu terluka, karena acceptance dan willingness, penerimaan dan ketersediaan untuk pulih, itu pasti akan selalu jadi kunci atau gerbang utama proses healing atau proses penyembuhan diri. Lalu cari pakar, psikolog, psikiater, mentor, coach, healer yang memang selaras sepadan sama kamu dan kamu tahu mereka tidak akan menghakimi kamu. Konsultasikan isu kamu atau ceritakan masalah kamu dengan pakar-pakar profesional yang memang terlatih dan bisa membantu kamu berdamai serta menangani traumamu. Dan cari dukungan sosial, cari lingkungan yang sehat, suportif, dan bisa mendukung kamu tanpa penghakiman. Terutama memberikan dukungan emosional yang sepadan dan sesuai dengan apa yang kamu perlukan. Lalu selanjutnya mungkin akan terasa sulit, tapi pahami kalau misalnya pengampunan atau forgiveness dan mengampuni itu penting. Coba belajar untuk melihat dirimu bukan lagi dari perspektif bahwa kamu adalah korban, tapi belajar melihat dirimu sebagai orang dewasa yang mungkin juga sadar kalau misalnya mungkin segala sesuatu yang terjadi di masa lalumu itu mereka punya fungsinya, mereka punya perannya masing-masing. Mungkin kamu rasa ayahmu kurang perhatian atau beliau meninggal dari kamu kecil. Tapi proses ini ada sesuai izin dan sesuai rencananya Tuhan untuk mendewasakan jiwa kamu. Your soul needs the experiences. Dan pahami latar belakang situasi dari kacamata atau perspektif yang lebih dewasa. Mungkin kamu merasa jauh dari ayahmu karena beliau kurang perhatian. Mungkin mereka juga mengalami traumanya dan mereka dulu tidak punya akses untuk menyembuhkan diri. Dan selanjutnya, setelah kamu sudah bertahap, berproses, latihan buat memahami, latihan buat mengampuni, latihan buat menerima,
ciptakan batasan atau boundaries yang sehat supaya kamu tidak memaksakan diri bertahan dalam hubungan yang beracun, dan itu juga bisa mencegah abuse atau kekerasan dan rejection yang berulang-ulang kali. Lalu cari tahu bakat dan talenta kamu di mana, keterampilan diri kamu di mana. Belajarlah untuk mengasah keterampilan kamu dalam bersosialisasi, mengasah rasa percaya diri kamu, dan mengasah juga kemampuan kamu dalam mengelola emosi. Semuanya itu nantinya akan mengarahkan kamu ke satu titik. Belajar untuk bertanggung jawab dan menjaga kesehatan mentalmu sendiri. Mungkin kalau kalian merasa butuh relaksasi, yoga, meditasi, atau teknik-teknik menenangkan diri yang lainnya, atau tidur yang cukup dan olahraga, silakan lakukan itu. Dan yang paling penting, sadari pola atau sadari pattern untuk bisa membantumu mengidentifikasi kalau misalnya udah ada ritme atau ada situasi yang sama di mana kamu mungkin takut buat berkomitmen, takut buat menjalin hubungan, atau takut buat menjalin hubungan yang serius dengan orang lain. Dan kamu bisa mengidentifikasi pola, mengidentifikasi ritme yang mungkin terasa merugikan, dampak dari trauma yang tidak disembuhkan itu. Saranku yang lain adalah latihan buat journaling, latihan buat menulis, atau bahkan bicarakan, sampaikan pengalaman kamu dengan orang yang terpercaya dan kamu memang bisa percaya sama orang itu, untuk membantumu bisa diskusi atau brainstorm dan cari cara, cari solusi mengatasi emosi dan memproses emosi dan traumanya dengan lebih bijaksana dan dengan lebih baik. Last but not least, aku sudah bilang dan aku sudah sebutkan tadi, carilah makna dalam segala situasi yang terjadi, karena pasti nothing's coincidence. Pasti nggak ada yang kebetulan. Pasti nggak ada yang kebetulan. Ketika kamu bisa memaknai segala situasi yang terjadi dalam hidupmu, segala tujuan di balik pengalaman-pengalaman hidupmu yang mungkin terasa traumatis, itu dapat membantu kamu menemukan kedamaian, menemukan kekuatan dari dalam dirimu yang terdalam, dan itu bisa bukan hanya mempercepat tapi memperkuat proses penyembuhan dirimu. Dan kamu juga pasti akan kenalan sama dirimu sendiri. Kamu akan kenalan dengan talentamu. You will be realizing that you're not your pain, you're not your trauma, you're not your past. Kamu akan sadar kalau kamu ya bukan traumamu, kamu bukan masa lalumu, kamu bukan kecewaanmu. Kamu bukan apa yang sudah terjadi. Dan kamu pasti bisa pulih. Oke. Aku harap video singkat ini bisa membantu buat teman-teman yang merasa membutuhkan. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like ya. Komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.